Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke tema berikutnya. Tema yang menjadi isu nasional akhir-akhir ini, di mana kerukunan antar umat beragama menjadi hal yang langka. Bahkan internal agama sendiri itu masih saling berkelahi, apalagi berkaitan dengan antar agama. Bagaimana sih seharusnya Islam memandang kerukunan antar umat beragama seperti apa? Saya akan memulai dari kutipan seorang ulama besar, yakni Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, beliau berkata, apalagi agama itu kalau bukan cinta. Ini merupakan sebuah kritik sosial di mana agama itu harusnya mengajarkan tentang cinta, tetapi kenyataannya agama itu dijadikan alat untuk menakut-nakuti. Kamu kalau nggak kayak gini akan disiksa loh. Agama juga menjadi alat untuk merebut kekuasaan, menjadikan politik praktis, dan kawan-kawan. Padahal sejatinya menurut Imam Ja'far As-Shadiq, agama itu mengajarkan cinta dan kasih sayang. Nah, maka dari kutipan itu muncul konsep Islam rahmatan lil alamin. Ya, dikutip dari hadis juga ada yang mengatakan memang Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, perhatikan kata rahmatan lil alamin. Di situ tidak menggunakan rahmatan lil muslimin atau rahmatan lin nas. Jadi Islam itu bukan hanya menjadikan rahmat bagi manusia saja, bagi orang Islam saja, atau Islam rahmatan lil mukminin, hanya kepada orang-orang mukmin, tetapi di sini menggunakan kata lil alamin. Jadi konsepnya adalah universal, tidak membatasi diri hanya kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh alam. Jadi kalau berbicara alam itu nggak cuma manusia aja, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda mati juga. Nah, maka konsep Islam rahmatan lil alamin adalah konsep di mana ajaran Islam yang menciptakan kedamaian, kerukunan, keselamatan bagi semua makhluk. Makhluk itu adalah sesuatu selain Allah. Ya, berarti Islam itu menjadikan rahmat bagi semuanya. Tidak hanya mencakup manusia saja, tidak hanya mencakup hewan saja, tetapi pada seluruh alam. Nah, kata rahmat atau substansi rahmat sendiri terletak pada fungsi ajaran. Jadi bisa terwujud, konsep Islam rahmatan lil alamin ini bisa terwujud jika umat Islam sendiri patuh dan taat kepada aturan. Jadi kalau umat Islamnya sendiri tidak patuh dan tidak taat kepada aturan dari agama Islam sendiri, ya mustahil Islam rahmatan lil alamin akan terjalin. Nah, wujud kerahmatan Allah, Islam rahmatan lil alamin, Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wujud kerahmatannya ada pada Islam itu sendiri. Ya, wujudnya apa aja sih? Ya, jadi Islam itu menunjukkan jalan hidup. Ya, Islam menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan. Kemudian Islam juga mengatur kebebasan menggunakan potensi. Kamu punya potensi apa? Potensimu dihitung-hitungan. Ya silahkan kamu mengembangkan diri menjadi seorang yang hafal hitung-hitungan. Bisa guru matematika, bisa IPA, atau bisa menghitung kadar besi. Kamu yang anak teknik juga bisa menggunakan ilmu hitung-hitungan. Atau kalau kamu potensinya adalah lebih ke arah seni, kamu meng-create sesuatu, kamu menggambar misalkan, ya silahkan Islam memberikan kebebasan dalam menggunakan potensi asal bertanggung jawab. Nah, kemudian pemanfaatan alam.
Jadi Islam juga mengatur bagaimana cara manusia memanfaatkan alam. Jadi menggunakan apa yang telah disediakan Allah melalui alam, alam semesta ini. Namun manusia juga diberikan rambu-rambu agar tidak bersifat eksploitatif, tidak bersifat apa ya, menggunakan alam tanpa ada batas. Ya, maka disinilah muncul konsep reboisasi, konsep mengganti energi terbarukan seperti itu. Nah, wujudnya kemudian wujud Islam rahmatan lil alamin, wujud kerahmatan Allah berikutnya adalah mengatur spesifik individu manusia. Jadi contoh kepada sholat ya. Sholat nggak semua orang bisa berdiri. Ya, ada orang-orang yang istimewa yang harus duduk di kursi roda. Ya udah sholatnya sambil duduk. Ada juga spesifik manusia, orang yang kondisinya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Ya udah kamu tiduran aja. Ya, gerak-gerakin. Ada lagi spesifik manusia yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah pakai isyarat mata. Nah, itu wujud kerahmatan Allah di situ. Ya, belum membicarakan soal-soal yang lain seperti itu. Jika kamu terlilit hutang, maka kamu masuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Ya, tidak hanya fakir miskin, tapi kalau kamu terlilit hutang atau kamu sedang berjuang di jalan Tuhan, ya kamu berhak dapat bantuan. Itu menganjurkan Allah mewujudkan spesifik manusia. Nah, kemudian Islam rahmatan lil alamin ini mengatur kemaslahatan manusia dan alam. Jadi harus berimbang antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam itu harus seimbang satu dengan yang lainnya. Kemudian Islam juga mengakui pluralitas. Ya, pluralitas itu kejamakan. Setelah mengatur Islam secara spesifik, ya, Islam juga mengakui pluralitas. Karena Islam mengakui manusia itu beragam, gak cuman satu golongan, gak cuman satu keadaan, ya Islam memberikan kebebasan mengakui adanya pluralitas. Nah, kerukunan antar umat beragama dalam Islam disebut dengan berkaitan dengan ukhuwah, yakni persaudaraan. Ya, ada ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Jadi kita bersaudara jika satu keimanan tanpa membeda-bedakan golongan selama akidahnya sama. Jadi mau kamu NU, mau kamu Muhammadiyah, mau kamu Syiah, mau kamu Sunni, ada mau kamu Khawarij, mau kamu Murji'ah, mau kamu apa ya? Apalagi lah itu golongan-golongan dalam Islam, kok Jabariyah, Qadariyah, selama la ilaha illallah kita bersaudara. Ya. Jadi selama Tuhannya sama, Tuhannya satu, sama-sama ngakui Allah itu Tuhan, ya udah kita itu bersaudara. Mau kamu sholatnya cara takbirnya diangkat tangannya, mau langsung sedekap, kamu mau pakai sarung, mau pakai jubah, ya kamu mau zakatnya gandum, mau zakatnya beras, ya terserah. Ya itu masing-masing, tetapi sebenarnya itu kita bersaudara. Oke. Maka kalau saya melihat orang-orang yang golongannya beda, ya nggak memusuhi juga. Takoni syahadatnya sama apa enggak? Ya, kalau sama ya udah. Ya. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, ya persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan. Ini Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga pernah mengutip ini. Jika kamu tidak bisa bersaudara karena satu Islam, ya udah kamu bersaudara karena sama-sama manusia. Yang namanya manusia ya kita tahu wujudnya kayak gue. Mau agamanya apa, mau
cara makannya gimana, mau buburnya diaduk atau enggak, ya udah selama wujudnya manusia kita bersaudara. Ya. Jadi kalau mengacu konsep ini, eh, bahkan kita juga harus berbuat baik kepada orang-orang yang gila. Ya, orang gila di pinggir jalan ya udah kita perlakukan seperti layaknya manusia harusnya. Karena wujudnya memang manusia meskipun gak sempurna, ya otaknya kurang saon. Gitu, tapi masih wujudnya manusia. Maka yaudahlah jangan ganggu. Kalau kamu ada lebihan makanan ya dikasih. Toh juga sama-sama manusia kan gitu. Sebenarnya konsepnya Islam itu indah banget. Yang ketiga, uhuwah watoniyah. Jadi berdasarkan kebangsaan. Nggak usah beda-bedakan agama, suku, warna kulit. Ya, ini bersifat lokal ya. Kalau berbicara tentang Indonesia ya, mau kamu ngomongnya Batak, mau kamu ngomongnya Jawa, mau kamu agamanya Islam, mau kamu nyembah batu misalkan, asalkan KTP-nya satu Indonesia, ya kita bersaudara, ya kan? Mau kamu eh, kejawen, mau kamu Islam tok-tok, mau kamu abangan, mau kamu priai, mau kamu santri, asal KTP-nya satu, ya udah kita bersaudara. Nah, sebenarnya kalau tiga konsep ini kita pegang masing-masing, ya adem ayem aja. Ada teman-teman Nasrani yang pengen bangun rumah ibadah, kok dilarang ya? Ya mereka sama-sama KTP-nya Indonesia, mereka sama-sama manusia. Ya udah, bisa masuk kategori uhwa insaniyah, bisa juga masuk kategori uhwa watoniyah. Ada orang Syiah yang sampai diusir, dianggap sesat. Ya, selama syahadatnya sama, Syiah juga ada banyak. Jangan asal kamu ikut-ikutan aja. Ajaran Syiah sesat, hati-hati dengan ajarannya. Semua juga harus hati-hati. Kalau kamu orang Muhammadiyah, kamu juga harus hati-hati dengan ajaran Muhammadiyah. Kalau kamu orang NU, ya kamu juga harus hati-hati dengan ajaran NU. Artinya begini analoginya. Kalau kamu punya motor, ya kamu hati-hati dengan motormu sendiri kan gitu. Ya, hati-hati. Selama ini kita disuruh berhati-hati dengan orang lain, dengan ajaran yang berbeda dengan kita. Mestinya kita juga harus hati-hati terhadap ajaran yang kita anut sendiri. Terlalu fanatik adalah pangkal dari kebodohan menurut saya. Ya, terlalu fanatik terhadap ajaran yang kita anut dalam arti bukan Islamnya ya, tetapi madhabnya. Toh madhab juga ada 4, golongan juga ada banyak. Ya, toh sama-sama hidup setelah Nabi wafat, kita juga sama-sama nggak tahu kebenarannya seperti apa, nggak bisa cross check langsung ke Nabi Muhammad. Ya udah asal syahadatnya pada, ya udah kita bersaudara, kan seperti itu. Urgensi atau pentingnya apa sih? Pentingnya mempelajari Islam rahmatan lil alamin, mempelajari kerukunan antar umat beragama, itu pentingnya apa? Sebenarnya persaudaraan itu adalah pilar kekuatan Islam. Ya, dalam hadisnya juga Nabi Muhammad juga pernah bilang gitu. Ya, Muslim yang kuat lebih disukai. Kemudian eh, Rasulullah pernah menggunakan isyarat dua jari yang nempel. Itu artinya selain dipahami bahwa em, orang Muslim secara individu juga harus sehat, tetapi juga secara kemasyarakatan juga harus kuat. Ya, kalau umat Islamnya udah kuat secara kolektif, ya akan memudahkan dalam membangun masyarakat madani. Masyarakat madani itu apa? Di masyarakat yang memiliki konsep, memiliki pengetahuan, memiliki pola pikir seperti masyarakat Madinah, seperti ketika Nabi Muhammad hijrah. Pembahasannya akan kita bahas di bab selanjutnya. Kemudian persaudaraan adalah bagian terpenting dari iman. Kamu iman dewekan ya bukan iman namanya. Ya, kalau iman itu membawa konsekuensi, kamu menebarkan kedamaian, kamu menjadikan
payung yang melindungi sesama manusia, bahkan melindungi atau bahkan dalam arti menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian menjadikan benteng dalam menghadapi musuh bersama. Nah, ini yang menjadi kritik saya terhadap fenomena sosial ya, di mana masih banyak masyarakat yang menganggap Islam itu ngomongin soal fikih, hukum, akhirat. Padahal enggak, Islam itu ya kompleks. Dia juga membicarakan bagaimana membangun masyarakat yang kuat. Dia juga membicarakan bagaimana menyedulur ya, kerukunan. Kalau sudah menyedulurnya kuat, ya kita bisa menghadapi musuh bersama. Musuh bersamanya apa? Ya ada korupsi, kemiskinan, intoleransi, kesenjangan sosial, ya pendidikan yang tidak merata, fasilitas yang harusnya dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia tetapi hanya dinikmati oleh segelintir saja. Itu kan persoalan bersama. Ketika kita gini deh, contoh nyata deh. Kita ini lagi menghadapi musuh bersama, RUU Omnibus Law, yang mungkin sudah disahkan ya. Ya kan kita sedang menghadapi itu nih. Lalu tiba-tiba datang kabar Habib Rizik mau datang ke sini. Ya, udah yang tadinya udah tenang terpecah lagi, ada tim Habib Rizik, ada tim yang kontra Habib Rizik. Itu udah tukaran lagi yang memenuhi lini masa media sosial, memenuhi lini masa portal-portal berita, sampai musuh kita bersama ada korupsi, kemiskinan, intoleransi, ketutup. Ini yang saya maksud. Maka urgensi kerukunan antar umat beragama ya di sini. Jangan sampai kita gampang diombang-ambingkan. Melihat misalkan kamu yang tim kontra Habib Rizik, melihat Habib Rizik cara ceramahnya kayak gitu, wah langsung peng 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 peng. Ditambah berhadapan dengan tim yang pro, ya udah, kamu akan berdebat kusir, bukan berdiskusi, tapi ya berdebat kusir, nggak ada ujungnya, nggak sama-sama duduk ngomongin enak. Sampai isu-isu yang kemarin, kamu demo, memperjuangkan Omnibus Law, ya kamu mau kita bareng-bareng berjuang mengentas kemiskinan, ada korupsi, kemarin ada menteri yang kecakal juga, itu ketutup dengan isu-isu agama. Makanya gampang orang Indonesia itu diadu domba gampang. Ya kalau saya sih simple, saya tim pro Habib Rizik apa enggak, saya nggak kedua-duanya, semuanya ambil yang baik, buang yang jelek. Fanatisme kepada tokoh siapapun itu tadi adalah pangkal kebodohan. Kamu mau fanatik ya sama Nabi Muhammad, bahkan sama Imam Syafi'i pun. Kalau menurut saya kamu jangan fanatik-fanatik banget. Kalau kamu fanatik-fanatik banget ya kamu akan berhenti belajar di situ. Padahal di situ ada banyak mazhab, ada Hanafi, Maliki, Hambali. Kamulah nyototin Syafi'i baik. Ya jangan fanatik gitu. Fanatik tandanya apa? Indikator fanatik adalah ketika kamu sudah menutup diri dan menganggap apa yang kamu yakini adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Ya, jadi misalkan kamu tim pro Habib Rizik, lalu kamu fanatik banget, ya akhirnya kritik sosial yang masuk ya nggak jalan. Saya lebih simpel lagi, Habib Rizik sahadatnya podo ya gue sedulur, dene carane kayak gue ya masing-masing orang kan gitu. Kita punya kok kebebasan, kita punya eh, privilege untuk kita mau ikut apa enggak, itu aja. Ada masalah lebih penting ya. Jadi kalau umat Islamnya tidak nyedulur, tidak satu kesatuan dalam satu payung yang sama, ya udah isu-isu ini akan hangus saja, nggak tahu hilang kemana. Oke, saya mengutip ini di
salah satu jurnal, ya. Membenci ateis karena dia bertuhan. Ya, ada orang yang membenci ateis, jangan dekat-dekat dia, jangan ikut-ikutan dia karena dia tidak bertuhan. Kalau ada sini, jika bertuhan, ia benci mereka yang tak seiman. Kalau ada orang yang bertuhan, ia benci karena tidak seiman. Jangan sama orang itu karena dia imannya beda, agamanya beda, tidak menyembah Tuhan yang seperti aku sembah. Ya, jika seiman, ia benci mereka karena tak seagama. Janganlah, eh, dia mengimani Tuhan tetapi dia kejawen, ya, misalkan seperti itu. Jika seagama, ia benci karena tak semadzhab. Aja perak-perak karo kae lah, kaita menganggap senggolan laki-laki perempuan orang batal, padahal kan kudune batal ya. Kaita salah sinau aja dolanan karo wong kae. Ia benci karena tidak semadzhab. Syafi'i bilang batal, madhab lain bilang nggak batal kalau senggolan cuman gesrek aja. Lalu dia benci orang-orang yang menganggap bahwa itu nggak batal. Jika semadzhab, ia benci karena mereka tak satu pandang. Sama-sama Imam Syafi'i, sama-sama Syafi'i ya. Misalkan yang satu kunut, yang satu enggak, ya dia benci hal itu. Aja kancanan karo kae lah, kaita nggak subuh kunut. Ya, kok bisa ya orang-orang kalau subuh kunut padahal kan enggak, harusnya deng 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 deng. Akhirnya ya benci. Ya, hingga mungkin saat bercermin ia melihat ada bayangan dirinya di cermin, maka ia benci atas bayangan itu karena menganggap bayangan itu berbeda dengan dirinya. Kamu berdiri di atas cermin, kamu angkat tangan kanan, yang di cermin yang terangkat tangan kiri. Ya, ini adalah sebuah sindiran bahwa untuk membenci ada banyak alasan, ada aja alasan untuk membenci seseorang. Karena dia tidak bertuhan, karena dia tidak seiman, karena dia tidak seagama. Tetapi ada lebih banyak alasan untuk saling mencintai dengan sesama makhluk sebenarnya. Ya, tinggal pilihan ada di masing-masing umat beragama, dan saya harap kamu memilih alasan untuk terus mencintai antar sesama makhluk. Oke, maka disinilah pentingnya toleransi, adanya tenggang rasa. Ini buku di PPKN SD banyak tuh tenggang rasa. Ya. Tepo seliro, kalau istilah Jawanya. Istilah Inggrisnya ya liberty toward the opinion of others, passion with others. Kita memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain. Kita sabar, kita memberikan ruang terhadap pendapat yang lain. Ya, artinya toleransi di sini lebih mengacu kepada kebebasan meyakini agama. Kamu mau Kristen ya monggo, kamu mau Islam ya monggo. Oke. Nah, tetapi toleransi juga ada prinsipnya. Toleransi itu jangan disalahpahami, kamu mencelak-mencelok, enggak gitu. Prinsip toleransi dalam Islam mengacu kepada dalil dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kamu mau beragama ya monggo, enggak juga monggo, dalam Al-Quran seperti itu. Ya, kamu mau Islam ya monggo, ora ya ora apa-apa. Nah, manusia berhak memilih dan memeluk agamanya yang diyakininya dan beribadah menurut keyakinan itu. Ya, kamu berhak memilih dan memeluk agama yang diyakini. Kamu mau Islam monggo, enggak juga enggak apa-apa. Dan kata kunci di sini, beribadah menurut keyakinan itu. Kalau kamu udah memilih Islam, ya kamu harus berjalan sesuai jalannya Islam gitu loh. Memang tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi ketika kamu sudah masuk ke dalam satu agama, di situ ada paksaan. Semoga menangkap ya. Contoh gini, tidak ada paksaan dalam beragama.
kamu bebas memilih Islam atau Kristen, atau Nasrani atau Yahudi atau Buddha. Tapi kalau kamu sudah memilih Islam, di Islam ada aturan, kamu wajib sholat. Ya disitulah kalau kamu level keimanannya masih seperti anak kecil, ya kamu sholatnya harus dipaksa. Ya. Nah, prinsip toleransi berikutnya adalah Tuhan tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sepaham. Ya, Nabi juga mencontohkan dalam Piagam Madinah bagaimana Nabi membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tinggal di Madinah. Ya, sebelum itu ketika di Mekah Nabi juga berdagang, berjualan, berniaga dengan orang-orang yang belum masuk Islam. Sekarang kan trennya beberapa orang, meskipun nggak semua, segmented ya. Kalau orang itu Islamnya kental, ya tak layani dengan baik. Anggerana wong Cina sing mang toko, ya salah wong Cina tak ngene. Biasalah ya. Maka saya harap kebiasaan itu berubah ya. Nah, toleransi dalam Islam nih. Kemurnian akidah harus tetap dijaga. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi bukan artinya kamu mencelak-mencolok, tetapi akidah kamu, pondasi kamu harus tetap kuat. Toleransi di dalam Islam hanya berfokus kepada masalah hubungan sosial kemasyarakatan. Ada tetangga kamu yang Syiah, misalkan Syiah Asy'ariyah, tapi lagi meriang, laka kendaraan go nang puskesmas. Ya, kon duwe motornya dibonceng ngena, kayak gitu. Ada tetangga kamu orang Yahudi turunan Israel, ngapain turunan Israel di desa ya? Ya, anggap baik kayak gitulah. Ya, kemudian dagang cilok. Ya, kalau kamu pengen cilok ya dibeli. Jangan kemudian jangan beli ke dia, dia kan agamanya sejen, nggak kayak gitu. Toleransi di dalam Islam sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif, ya, tidak ikut-ikutan beribadah. Nah, maka ketika ada pengerusakan rumah ibadah itu sangat melukai toleransi. Sebagai orang, sebagai umat yang mayoritas, kita harusnya memberikan suasana yang kondusif. Ya, oh ada orang yang mau sembahyang di hari Minggu misalnya. Ya udah, kalau kamu rumahnya dekat gereja, ya halamanmu jadi parkir nggak apa-apa. Oke, dan banyak contohnya. Nah, saya selalu sedih kalau mau membacakan kasus ini ya. Ada 29 kasus intoleransi per 2018. Adanya penolakan pemakaman aliran kepercayaan di Jepara. Jadi di Jepara itu ada orang yang selama hidupnya dia menganut aliran kepercayaan. Ketika dia meninggal, masyarakat itu menolak ya, dengan alasan agamanya orang jelas lah kan KTP. Anggar berbicara KTP Anda monggo Islam. Tapi dalam kesehariannya dia lelakunya dia tidak mencerminkan Islam secara fikih ya. Dia menganut aliran kepercayaan Jawa. Pengerusakan gereja, penolakan UAS di Semarang ya. Kamu mungkin pernah mendengar Ustadz Abu Somad pernah ditolak mena-mene. Ya, penolakan termasuk kalau dalam sudut pandang kacamata ini, penolakan Habib Rizik di Indonesia juga menurut saya itu kasus intoleransi. Di luar konten apa yang disampaikan Habib Rizik ya, itu juga perlu dikritisi. Harusnya
Habib Rizik seorang Habib dan seorang ulama juga dijaga ucapannya. Kemudian penolakan sedekah bumi di Cilacap. Jadi di Cilacap pernah ada orang yang lagi sedekah bumi, lalu tiba-tiba ada ormas yang mengatasnamakan Islam berusaha membubarkan, menganggap bahwa sedekah bumi adalah bukan ajaran dari Islam. Dulu ketika Rasulullah tidak pernah ada sedekah bumi. Ya iyalah nang kanal sawah. Oke. Kemudian penolakan gereja, maksudnya di Jepara itu pernah ada orang kelompok Nasrani kepengen membangun sebuah rumah ibadah tetapi ditolak oleh orang-orang situ. Kemudian penolakan jenazah terorisme di Brebes juga pernah ada tuh, orang yang baku tembak sama Densus 88 meninggal, asalnya Brebes, lalu ketika mau dimakamkan ditolak oleh orang-orang situ. Dianggap membahayakan, laus mati kok membahayakan, keprimen ya. Jadi kasus intoleransi di Brebes juga ada. Nah, pengerusakan nisan salib di Magelang pernah ada makam. Kalau orang Islam itu makam kan tenger nisannya hanya seperti itu ya. Terus kalau orang Nasrani kan makamnya ya lambang salib. Itu dirusak, disuruh dipotong, jangan bentuk T. Sapira sedihnya orang yang ditinggalkan. Mereka itu manusia, mereka itu kayak kita. Kamu bayangin keluarga kamu kayak gitu, lalu dilarang menggunakan batu nisan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, mengapa kasus-kasus intoleransi, kasus kekerasan umat beragama, perang antar agama, bahkan di internal umat Islam sendiri juga perang terus? Mengapa sih? Ya. Menurut LIPI, yang pertama adalah lemahnya literasi. Ya, maka konsep di Universitas Pancasakti Tegal kampus berbasis literasi. Harapannya mahasiswanya, sivitas akademikanya memiliki literasi yang kuat. Orang kalau literasinya kuat, pengetahuannya banyak, wawasannya luas, maka dia akan cenderung santai, slow aja. Ya, cenderung dia kuat terhadap prinsipnya, tetapi dia tidak anti, dia tidak alergi terhadap hal-hal yang berbeda dari dirinya. Fanatisme, tadi bolak-balik saya sudah bilang, fanatisme adalah gerbang menuju kebodohan, kejumudan, ya. Kemudian ketidakpercayaan terhadap pemeluk lain. Kalau ada orang Cina dagang, ya udahlah kita nggak percaya ya. Kalau ada pemimpin yang beda agama, ya kita cenderung tidak percaya. Apa yang disampaikan, seolah-olah apa yang disampaikan, apa yang menjadi lelakunya dia itu salah terus di mata orang-orang Islam. Sekularisasi rendah. Sekularisasi adalah pemisahan antara urusan Tuhan dengan urusan manusia. Mana urusan agama, mana urusan umum, mana urusan privat, mana urusan bermasyarakat. Ya. Jadi misalkan gini, tetangga kamu ada yang Syiah tadi ya. Ya Syiah kan cara dia memahami agama, dia lebih condong kepada Syiah. Tetapi ya dia juga butuh nafkah, dia juga butuh kerja. Dia dagang, sega, ponggol. Lalu ada yang menghasut masyarakat situ aja pada tuh kuning si Fulan. Soalnya si Fulan tak Syiah. Kemampuan memisahkan cara pandang dia terhadap agama dengan kebutuhan duniawi itu nggak ada di Indonesia itu seperti itu. Padahal ya kamu mau beragama seperti apapun silahkan. Ya, tetapi ada aturan norma-norma sosial kan gitu. Selama Syiahnya tidak merugikan, ya udah silahkan aja. Saya nanti kalau ngomong gini dianggap Syiah, ya apa-apa.
Syiah kowe akeh iki ya. Intine kan Syiah kan seneng karo keturunannya timnya Ali. Ali kan juga mantunya Nabi, ponakannya Nabi, sepupu kok ponakan. Oke. Kemudian kecurigaan dan ketakutan pemeluk agama lain ketika menjadi pihak berwenang. Nah ini menurut LIPI ini menjadi pangkal dari intoleransi, di mana ketika mau pilkada ada calon kepala daerah yang berbeda agama dengan masyarakat mayoritas, itu muncul kecurigaan dan ketakutan. Jangan-jangan angger wong Nasrani sing berkuasa, dia akan mendiskreditkan umat Islam. Jangan-jangan kalau orang Buddha yang berkuasa, maka dia akan lebih mengutamakan orang-orang Buddha dan menyingkirkan orang-orang Islam. Kecurigaan dan ketakutan seperti itu, ya. Padahal kan di realitasnya justru orang-orang Islam secara mayoritas yang menekan kaum-kaum minoritas. Nah, pertanyaannya bagaimana sih solusinya? Kita ngomongin ngalor ngidul realitasnya, terus solusinya kepimen. Yang pertama diperlukan kesadaran individual dan kesadaran kolektif. Kamu secara pribadi juga harus sadar bahwa di Indonesia nggak cuma Islam, di Indonesia nggak cuma Syafi'i, mungkin ya ada beberapa golongan yang menganut mazhab lain. Di Indonesia nggak cuma anggota dari ormas besar, ada sebagian yang lebih memilih ormas-ormas kecil, ya. Diperlukan kesadaran individual masing-masing bahwa kita itu hidup bareng-bareng, namanya orang kan beda-beda, cara pandangnya juga beda-beda. Dan setelah masing-masing menyadari hal itu, juga diperlukan kesadaran kolektif secara bermasyarakat, ya. Jadi nggak cuman secara pribadi aja, tetapi secara kolektif juga orang harus sadar bahwa ketika seseorang bersama maka dia akan kuat. Oke. Nah, kesadaran individual dan kolektif yang mengacu kepada nilai kemanusiaan, nilai nasionalisme. Kalau ada orang yang berbeda agama, ya rasa kemanusiaan kita yang bicara dong. Jangan cuman uhwah Islamiyah aja yang digembur-gemburkan, uhwah insaniyah juga dong. Ya, dan nilai nasionalisme dan uhwah watoniyahnya juga dong. Harus balancing, proporsional satu dengan yang lainnya. Jangan cuman uhwah Islamiyah aja yang didorong ya. Kayak wong Kristen dudu sedulur halal dipateni, astagfirullah, ora kaya kowe. Ya. Kemudian mencontoh Rasulullah. Ya, solusinya karena kita nabi nih sing diakui Nabi Muhammad ya naselawe sih maksudnya Rasul yang menjadikan suri toladan itu adalah Rasulullah, maka kita sudah selayaknya, sudah seyogianya mengikuti cara-cara Rasulullah. Nah, tadi sudah saya singgung Piagam Madinah ya. Piagam Madinah berisi kesepakatan-kesepakatan antara umat Islam di Madinah dengan umat Yahudi di Madinah. Ya, salah satu poinnya adalah yang Rasulullah itu sangat toleran ya, sangat memberikan ruang terhadap pendapat lain adalah orang-orang Yahudi kepengen menghapuskan kata Rasulullah di piagam itu. Ya, jadi draft yang Nabi Muhammad ajukan itu ada Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat Islam dan seterusnya. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani keberatan karena kami tidak mengakui bahwa Anda itu Rasulullah. Ya, kami mengakui Anda adalah sebagai Nabi Muhammad, pemimpin kaum muhajirin yang datang ke sini. Nabi sepakat, ya udahlah coret aja. Umat Islam ngotot, yo kayak gue Nabi. Nabi kita selo. Udah nggak apa-apa lah, yang penting jalan.
Toh memang benar apa yang disampaikan, mereka nggak mengakui bahwa saya adalah utusan Tuhan, ya udah mau gimana lagi, nggak usah dipaksa. Yang penting kan draft-draft dalam perjanjian ini mereka sepakat, udah jalan beres. Dan kayaknya ngotot ya, orang toko gelar kaji be muring-muring, nyong wis kaji kaji larang, hari nulis nama sih bener. Kemudian memperbanyak dialog. Kunci dari terbangunnya toleransi adalah memperbanyak dialog. Duduk bareng, ngopi, medang, ngobrol, jangan langsung nyerang. Ya contoh kasus misalkan yang tadi Habib Rizik ceramah dengan menggebu-gebu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada seorang artis. Ya solusinya apa? Ya jangan diserang, jagong bareng. Gimana ke? Ente bisa ngomong kayak aku, kayak gitu ya dialog. Ya, kalau nggak bisa ya udah, kamu diajak dialog sama penganutnya. Kamu nggak bakalan bisa duduk bareng sama Habib Rizik ya. Kok stepe akeh nyombe turun karuan bisa kak. Artinya kalau ada orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kamu, ya udah duduk bareng, dialog, bukan tarung, bukan debat ya. Kemudian dari sisi pribadi adalah menahan diri. Menahan diri tidak mudah terpancing, menahan diri di tengah obesitas informasi ya. Informasi masuk sampai kita keluar gen, sampai kita obesitas ya, kita menahan diri untuk turut menyebarkan. Maka ada campaign berhenti di kamu. Kalau ada berita-berita apa dari grup sebelah, ya udah berhenti di kamu, cross check dulu. Kalau kamu nggak yakin nggak usah share. Kalau kamu yakin dan terasa tidak begitu berguna, ya kamu nggak share juga. Nah, kemudian mengedepankan rasionalitas. Selama ini banyak kasus intoleransi yang disentil adalah rasa emosionalitasnya. Ya, rasa apa ya, pemantik psikisnya yang disentil di situnya. Padahal harusnya beragama itu nggak cuma sebatas ikatan emosional aja, tetapi juga menggunakan rasionalitasnya. Duh, ada orang yang mau beribadah kok ya, anggar aku dadi kae pan gawe masjid yang angel-angel ya kayak yang kelara-lara. Ya pakai rasionalisnya, pakai sense of humanity-nya itu digunakan. Kalau aku aja nggak mau dikayak gituin, ya aku jangan gituin orang dong, kan seperti itu. Nah, kemudian konsep Islam dan pluralisme. Tadi di awal sudah bilang Islam mengakui adanya pluralisme, artinya kejamakan. Nah, sebuah sistem atau nilai atau cara pandang yang mengakui keragaman. Di Indonesia ki ada wong Islam tok, ana wong Nasrani, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha. Kesadaran pengakuan kemajemukan yang berdampak pada politis, sosial, ekonomi. Ya udahlah biarin aja. Toh sama-sama di Indonesia, harusnya baik dari sisi kita ataupun sisi orang lain ya, sama-sama memiliki kesadaran. Kalau kita sama-sama mengakui dari Sabang sampai Merauke banyak adat, banyak bahasa, tetapi kan tujuannya satu ya, Indonesia yang berjaya. Maka kebijakan politisnya adalah merujuk pada itu. Bukan kemudian, oh saya orang Jawa, saya berkuasa, maka saya akan membuat kebijakan politis yang akan berdampak pada sosial ekonomi yang menguntungkan orang Jawa aja deh. Ya, sama seperti Omnibus Law, ya, RUU Cipta Kerja. Ya, Cipta Kerja kalau dibedah ya hanya akan uh, menguntungkan orang-orang kaya. Ya, padahal harusnya kita kemajemukan bahwa di Indonesia itu nggak semua orang kaya, di Indonesia itu nggak semua orang menjadi wirausaha, nggak semua orang eh, menjadi konglomerat, ada petani, ada orang yang kerjanya buruh,
pabrik. Buruh pabrik juga punya keluarga yang harus memiliki kepastian gajinya berapa. Ya, maka orang-orang yang ada di pusat ya harus kritisnya adalah itu. Dia tidak memiliki lagi atau hilangnya pengakuan kemajemukan bahwa di Indonesia itu nggak cuma satu jenis saja. Ya, Islam dan pluralisme juga berkenaan dengan prinsip demokrasi dan hak hidup individu dalam suatu komunitas. Ini beberapa tahun yang lalu orang-orang Konghucu ya mendapatkan hak secara individu ataupun berkelompok dalam suatu komunitas ya berkat jasanya, kalau dari kata mereka ya Gus Dur ya, pengakuan Konghucu sebagai agama yang diakui oleh pemerintah saat itu. Ya, nah Islam dan pluralisme itu hanya membahas soal itu, tetapi tidak membahas atau tidak bahkan tidak memperbolehkan umat Islam ikut-ikutan ibadahnya orang lain. Nah, jika tidak dipahami benar maka akan menimbulkan konflik. Ketika ada suatu kelompok yang sedang memperjuangkan haknya lalu bersandar pada pluralisme, terus kamu memahami bahwa pluralisme itu nanti berimbas kepada goyangnya akidah kamu, ya akan menimbulkan konflik kan gitu. Ya, maka bisa dipahami secara benar. Oke, tujuannya apa sih? Ya, menghindarkan masyarakat dari tindakan-tindakan pendominasian. Jadi jangan mentang-mentang agamanya mayoritas, jangan mentang-mentang kancane akeh, jangan mentang-mentang suku yang mendominasi, ya. Maka kita tidak memaklumi orang lain, maka kita berbuat semena-mena terhadap orang agama lain. Dan tujuannya juga klaim, menghilangkan keyakinan klaim kebenaran agama dan paham yang dianut sedangkan yang lain salah. Ini tergantung lawan bicaranya. Kalau saya berbicara dengan orang Islam, maka dan membicarakan tentu saja akidah saya, ya saya akan secara declare sendiri bahwa yang saya yakini benar. Ya, begitu pula ketika kita berhadapan dengan orang Nasrani, bahasanya akan sedikit berbeda. Oke, aku meyakini bahwa apa yang aku anut adalah sebuah kebenaran. Silahkan kamu juga meyakini apa yang kamu anut. Semoga kita bisa bareng-bareng di surga nanti kelak. Jenenge semoga gitu kan enak ya. Aku meyakini bahwa aku itu benar dan aku pun mengakui bahwa tindakan kamu belum tentu salah. Bahkan kamu juga bisa jadi benar karena aku nggak tahu bahwa aku itu benar apa enggak. Aku hanya berusaha menuju kebenaran yang aku yakini. Kamu juga menuju kebenaran yang kamu yakini. Semoga kita bisa bareng-bareng ketemu di surga. Enak deh. Urip digawe kangelan. Ya, jangan kemudian saya benar kamu salah. Nah, memupuk kerukunan antar umat beragama bisa berawal dari diri sendiri. Semoga apa yang telah kita bahas itu bisa menjadikan pemantik dari diri kamu sendiri. Memaknai agama masing-masing secara mendalam dan tepat. Kalau kamu orang Islam, ya udah kamu berislam secara mendalam dan tepat. Jangan sepotong-sepotong kalau memahami sebuah dalil, jangan belajar secara sepotong-potong, deleng juga gurune ya. Memahami agama secara mendalam. Kalau kamu orang Kristen, ya kamu mendalami Kristeno secara mendalam dan tepat gitu. Kemudian meningkatkan intensitas silaturahmi. Ini filosofi orang tongkrongan sebenarnya. Ya, wong anggar ora tau nongkrong, anggar dolane kurang adoh, ya biasanya kan resek ya. Ora tau dolan, ora tau ngumpul, cukup teka ya biasanya orangnya cringe atau resek. Ya. Padahal
Kalau orang-orangnya mainnya jauh, ketemu orang-orang beragam, ya bisa lebih santai kan gitu. Memperbanyak dialog, ya, jangan mendebat. Dialog itu adalah duduk bareng, saya punya pendapat A, kamu punya pendapat B, jagong bareng, lalu aku tanya, kamu punya pendapat B, kenapa sih kamu punya pendapat B? Lalu setelah dia menjelaskan, kamu tidak menanggapi dengan salah, harusnya kamu A, enggak gitu. Oh, ternyata seperti itu. Beda ya dengan cara pandang saya. Saya punya cara pandang A, 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 A. Kalau kamu B, 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 B. Iya ya, kita beda ya. Ya udahlah, beres. Itu adalah dialog. Tapi kalau debat berusaha membuat lawan bicara kamu agar A. Kalau nggak bisa, menyalahkan, memaksa bahkan. Ya, perlu adanya kematangan mengelola emosi. Orang biasanya sing sering emosi kan bocah-bocah nom ya. Saya harap kamu kan udah mahasiswa, lalu kamu melihat anak SMP tawuran, anak SMK tawuran, ya karena tidak pandai mengelola emosi. Semakin bertambahnya kematangan emosional, kamu bisa semakin mengontrolnya dan gak gampang kepancing. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. Ini menjadi PR kita bersama dan PR pemerintah sebenarnya ya. Pendidikan di sini bukan hanya sebagai lembaga belajar di kelas, tetapi kualitasnya. Ya, pendidikan dengan sekolah itu beda. Ya, pendidikan itu bisa di luar sekolah, tapi kalau sekolah kan tempat. Oke, berbicara kerukunan dan kebersamaan, maka arti sesungguhnya menjadi manusia itu bukan terletak kepada akunya, tetapi kepada kitanya. Ya, saya ulangi, arti sesungguhnya manusia menjadi manusia itu bukan terletak kepada akunya. Aku ngene lho, aku ngene lho. Kowe ngono salah, harusnya koyo aku. Tetapi kepada kita, kitanya. Oh, kita ternyata kayak gini ya, kita ternyata beda ya. Kita ternyata beragam ya. Maka di sini apa? Bolak-balik saya bilang dialog menjadi hal penting. Tujuannya saling mengenal, saling membina pengetahuan. Oh, ternyata kamu cara pandang B karena kamu berasal dari keluarga yang backgroundnya B. Kamu berasal dari latar belakang B. Aku juga dulunya B, tetapi seiring pas SMP aku ketemu orang-orang A, lalu aku merasa nyaman dan make sense dengan pendapat yang A, maka background aku tinggalkan. Itu adalah saling mengenal, saling membina satu sama lain. Kalau nggak saling kenal, ya ngapain disalahkan kan agak wagu juga ya. Maka terciptanya persamaan yang menjadi landasan. Tolong mencarilah fokus mencari pada persamaannya. Ya, yang tadi bukan terletak pada akunya tapi pada kitanya. Kita sama-sama di apa sih? Ya. Oh, kamu pro Habib Rizik, aku kontra. Kita sama-sama apa sih? Oh, sama-sama sahadatnya pada baik, bulan sama-sama senang kanjeng Nabi. Ya udah. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah tutur kata. Semoga eh, kita bisa menjadi partner diskusi yang menyenangkan. Dan jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di platform yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.